الإسلام ديني ومحمدا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. Tanpa dituntun oleh Rohul Kudus, biar bagaimanapun tidak bisa. Ingat, Paulus itu sudah, kalau dikelaskan sekarang itu udah S3 loh. Tetapi karena dia tidak memahami, belum ada Rohul Kudus. Nggak usah panjang-panjang. Nih, saya bertanya lagi. Nggak usah panjang-panjang. Dengerin dulu, dengerin. Nggak usah panjang-panjang, Oke. ya. Saya dengar. Oke. Anda karena sudah dipengaruhi oleh Roh Kudus, betul? Ya, Pertanyaannya, bagaimana supaya teman-teman di sini bisa dipengaruhi oleh Roh Kudus? begini. Rohul Kudus itu Saya nggak usah begini. Rohul Kudus itu nggak bisa diratu-ratu. Rohul Kudus itu bukan malaikat. Rohul Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Begitu makanya dia. bagaimana caranya supaya saya dan teman-teman di sini bisa dinaungi oleh Roh Kudus? Caranya bagaimana? Caranya rendah hati, mencari kebenaran, bukan mencari kesalahan. Itu intinya. Loh, saya udah rendah hati loh. Saya udah rendah hati. Hati. Anda sudah memilih hati loh. Saya udah berbuat baik loh. Buktinya Paulus yang jahat aja bisa dinaungi oleh Roh Kudus loh. Roh Kudus Pertanyaannya begini. jurus andalan kalian tuh begitu. Kalau lagi dibedah, ya kan, Alkitab, jurus andalan kalian tuh begitu. Anda Muslim tidak punya Roh Kudus. Apakah seorang baca Alkitab itu Iya punya bang, Roh Kudus? makanya saya nanya. Kita nanya bagaimana caranya supaya kita mempunyai Roh Kudus, kan gitu bang? Arti akan segera dikembalikan itu apa artinya? Loh, kok balik lagi? Itu udah saya lewatin, udah nggak apa-apa. Pemahaman kamu seperti itu, pemahaman seperti itu. Yang kita bahas bagaimana kita bisa berbeda memahami itu dulu. Keleweng, nggak bisa. Pemahaman Anda dengan pemahaman kami nggak bisa disamakan. Ya, itu kenapa? Beda. Kedua, kita sudah Terakhirnya, sekarang pertamanya itu, ya kan, kita dudukkan, kita begini. Ini kita bicara soal hukum ya, ya soal ya kan. Setiap tindakan, awal tindakan adalah itikat. Iya. Itu landasan hukum. Itikat saja sudah bisa dikenain pasal. Apalagi melakukan. Soal mengembalikan atau tidak, sudah ada suatu tindakan dan itikat yang dilanjutkan kepada tindakan. Nah, ini yang harus dibedah. Jangan Anda berlindung di balik kata meminjam dipulangkan. Tetapi meminjam tanpa persetujuan pemilik, itu sudah jelas pencurian. Iya, Itu kalau yang Anda harus dipahami. Jadi jangan bermain kata-kata, Bos. Iya, Anda berkata etika, saya setuju. Oke, Anda berkata bahwa Yesus pada saat itu tidak bertika. Oke, kemarin kita bahas. Posisi Yesus pada saat itu siapa? Apa? Posisi Yesus pada saat itu apa? Apakah Utusan. dia orang atau siapa? Utusan. Justru lebih berat. Justru hukumannya lebih berat kepada yang memerintahkan, Bos. 480 itu pencurian dengar dulu. 480 itu lebih berat. 480 itu lebih berat daripada 363. Dengar dulu baik-baik. Bisa. Semua orang sudah mengenal dia dan orang tahu apa yang dia perbuat itu adalah baik, bukan untuk melakukan kejahatan. Kalau manusia biasa yang melakukan itu, orang sudah tahu itu adalah dosa. Landasannya bukan itu, Bos. Mau berbuat itu baik, kalau awalnya buruk ya buruk lah. Bos, landasannya Kalau bukan itu, jenderal Bos. bisa berbuat seenaknya. Bos, Pada waktu dia datang ke Yerusalem landasannya bukan itu, Bos. Landasannya
dengar dulu. Dengar dulu, jangan bermain kata-kata dalam repetitum. Kamu ngerti bahasa hukum nggak? Kamu ngerti bahasa ketawa. Bukan dijawab, kau mengerti bahasa hukum atau tidak? Nggak bisa. Bahasa hukum Ya sudah diam. Makanya Anda duduk diam, tenang, simak baik-baik. Dengan rasul. Anda membawa narasi. Dia sudah dikenal. Ada seorang artis yang sudah terkenal. Tiba-tiba dia mengambil barang Anda. Dengar dulu. Saya kan ikutin alur permainan Anda. Saya ikutin alur permainan Anda. Nyerocok mulu. Anda itu tidak paham soal hukum, tapi sok membawa. Yesus pada saat itu adalah panutan semua orang, makanya dia disebut nabi. Oke. Saya ikutin. Panutan kok nyolong. Lu sadis lu Ki, parah lu Ki. Oke, saya ikutin permainan Anda. Iya, saya ikutin. Oke, panutan. Oke. Pencuri Oke. sendiri. Oke. Saya ikutin Anda ya. Saya pinjam kata-kata Anda. Panutan ya. Nabi kalian loh, Nabi Isa kalian loh. Mau berlari ya kan, tapi berlindung di balik keislaman. Bukan Nabi Anda, Nabi saya, makanya Al-Quran meluruskan. Nabi saya, Nabi Isa tidak serendah itu. Oh, Nabi Isa tidak serendah itu. Anda jangan lari dari pokok permasalahan. Daud. Tertawa bersembunyi di tertawanya di balik kebodohannya seperti itu. Ya, sudah pengalaman. Itulah tanda-tanda. Salah satu ciri kebodohan adalah bersembunyi di balik tertawa. Itu rahasianya. Kalau di dalam Ya udah. Anda bisa diem. Kita akan diinjak sesuka hati. Dikenal ya di lingkungan Anda. Dia baru pendeta. Dengar dulu. Ini orang nggak paham tapi coba Bisa makan. Nabi dengan pendeta beda. Kalau Nabi itu adalah benar-benar Anda bilang kan panutan. Tidak bisa. Jadi Prinsip lain dengan udah diikutin maunya terlalu banyak eksegese. Dengar dulu ini baik-baik. semuanya saya izin turun dulu ya, maghrib di Jadi sini lebih parah semuanya. lagi, lebih parah. Kalau Nabi sampai seperti itu lebih parah. Bang Imanes, Iya. Siap. saya izin turun dulu ya semuanya ya. Mau maghrib Iya, Pak. pulang nih. Iya, Pak. Udah mau Iya, pulang. Pak. Iya. Salam. Nabi sekian. Lu diam dulu. Ini orang lagi mau pamitan, lu diam dulu, buset dah. Jadi gini ya, oke, panutan kamu bilang tidak bisa dijadikan contoh artis atau pendeta. Oke. Artinya panutan di sini Kalau Nabi melakukan ini seperti itu ngomong apa? dulu, kapan gua jawab? Janganlah pakai trik-trik diskusi nutup suara gitu udah basi ya, udah basi kayak gitu ya kan, tutup suara. Ya. Dengar baik-baik ya. Apakah dengan predikat yang disandang sebagai orang yang dikenal secara hukum mensahkan perbuatan dan tindakannya yang melanggar hukum? Saya ulang lagi ya. Apakah dengan terkenalnya seseorang itu bisa mengiyakan dia untuk melanggar hukum, memperbolehkan dia?
dia mengembalikan kudanya. Jangan salah paham Anda. Pak, Anda mengajak saya, oke, saya ajak Dia soal mengembalikan, peminjam. dia Sekarang saya tanya. mengembalikan. Definisi meminjam, definisi meminjam, definisi meminjam, bukan definisi. Dengar dulu, ya kan? Dengar dulu. Saya bicara dari konteks hukum ya. Saya coba Anda terangkan apa definisi kata meminjam. Kalau nggak bisa nanti saya jelaskan. Meminjam itu dikembalikan. Ya kalau meminjam Saya itu ya ulang lagi. dikembalikan. Saya ulang lagi. Apa menurut Anda definisi kata meminjam? Ya memakai barang orang lalu dikembalikan. Oke. Betul, tapi masih sedikit. Yang dibilang meminjam itu adalah begini. Ada objek. Dengar dulu. Ada objek atau benda yang dipinjam. Hadiran si pemilik keledai tersebut ada. Tidak diperlukan Tuhan. Di situ dia adalah posisinya. Bagaimana Jangan- sih Anda? Bang, saya mau tanya. Berarti dengar dulu. Berarti Nyawa Anda- definisi. Kembali lagi saya luruskan. Ya, umat manusia. Tapi jangan bawa Bisa di-mute nggak? kepada Tuhan. Tidak bisa. Atau saya dengerin dia dulu ngomong baru saya bicara. Nyawa Anda, bahkan dia menghancurkan bumi ini aja, ya terserah dia dong. Iya kan? Ya. Sudah belum? Bahkan apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Bait suci ini akan terbelah katanya, akan dihancurkan. Nah, Waduh. itu kalau kita turun ke definisi sekarang, kalau bait suci dihancurkan, misalnya kalau masjid dihancurkan, itu apa maksudnya? Tetapi Bos, kenapa diperbolehkan? Karena fokus posisinya ke ayat itu, Bos. Bos, fokus ke ayat itu. Ya udah ngomong dulu udah. Sampai Nggak bisa, buset. nggak bisa. Yesus menghancurkan bait suci, lalu salah gitu. Ngapa misalnya gini? Ngapa lalu Yesus menghancurkan masjid gitu kan? Seolah-olah kalian lebih hebat daripada Yesus, kalian lebih pemiliknya daripada Yesus, begitu. Anda melebar, Bos. Fokus kepada ayat tersebut. Nggak usah lari kemana nih ya. Jadi dulu ini Kok kelarin jadi baru gunung? lari Kok lagi. jadi gunung-gunung? Kok jadi gunung-gunung sih bingung gua. Ada gunung hancur, ada ini apa? Orang lagi cerita keledai kok gunung hancur lah ini. Nggak bisa disamakan. Jangan gini. Jangan tampilkan, ya kan, kepintaranmu dengan dengar dulu, jangan kau tampilkan kebodohanmu dengan selimut kepintaranmu. Iya. Oke? Tahu Udah, kata saya diam dulu kau ngomong deh. kamu itu menyeolah-olahkan seperti manusia sesama manusia. Nggak bisa seperti itu. Ah, Yesus bukan manusia. Pada Berkat waktu itu. akan menghancurkan bait suci berarti itu dosa dong. Hah? Berarti dia nggak berhentikan dong dia menghancurkan bait suci. Nggak usah lari kemana ini dulu kelarin baru. Jangan mau Kita digiring, bersuci suci dari jangan mau digiring. Jangan mau digiring. Ya, Bos, fokus lagi, Bos. Kita kembali lagi, Bos. nah, gitu. Bos. Nanti dulu ini dulu Bos. kelarin dulu tentang keledai Bos. ini. Bos, jangan lari kemana-mana. Apapun Anda narasi mau bawa, saya tidak tergiring, Bos. Balik lagi, yuk. Kita fokus kepada ayat tersebut. Sekali lagi, balik ke ayat tersebut. Artinya, dengan sendirinya, kata meminjam itu, dengan syarat-syarat kata peminjam tadi yang gugur satu, yaitu tidak kehadiran dari pemilik. Gugur kata meminjam itu. Artinya, yang menggantikan kata, dengar dulu, yang menggantikan kata meminjam. Ya udah lu ngomong dulu deh. Kalau saya arah di situ aja kok dari tadi Anda ini ke situ aja kok. Sama seperti nanti kalau saya jalan juga sama. Jangan sama. Karena Anda menitik beratkan pada kalimat akhir. Kalian tahu Bukan nggak? pada Misalnya attitude dan perbuatan. Substansinya adalah perbuatan, Bos.
Begini ya. Substansinya adalah perbuatan, bos. Nanti dengar dulu. Substansinya perbuatan, bos. Pada akhir Bos. zaman nanti, Yesus akan datang, akan menghancurkan bumi, Bos. akan menghancurkan Dajjal, Bos. begitu kan? Bos. Membunuh Dajjal. Bos. Apakah membunuh diperbolehkan? Seorang pencuri dalam pengadilan mengatakan seperti ini kepada hakim. Dengar dulu, di persidangan mengatakan seperti ini. Pak Hakim, jangan hukum saya. Saya tidak mencuri. Saya ingin mengembalikan. Lu saja lo. Pasal sudah berjalan. Membunuh itu Pasal boleh. sudah diterapkan. Begini, nggak usahlah kita beranggap Yesus itu adalah Tuhan, nggak usahlah dulu. Pada akhir nanti, Enggak, karena anda mau ngeles di balik kalimat mengembalikan. diperbolehkan kalau kita mendefinisikan seperti itu. Kan nggak boleh juga membunuh kan? Lebih parah lagi itu. Saya sebenarnya nggak tega. Saya sebenarnya nggak tega ingin mengatakan Anda bodoh. Saya nggak tega ingin mengatakan Anda bodoh, tapi terpaksa saya katakan Anda bodoh. Dengar dulu baik-baik. Karena orang bodoh Di dalam mengatakan persidangan. dia nggak tahu dirinya bodoh. Begitu orang gila juga memanggil orang lain gila karena dia nggak tahu dirinya gila. Tapi saya tidak mengatakan seperti itu. Silakan Anda berasumsi saya bodoh, terserah Anda. Ludah Anda kena Anda sendiri. Oke, udah. Oke. Saya pencuri, saya dipersidangkan. Pada akhir zaman nanti lo membunuh orang-orang lo, membunuh orang apa yang namanya Dajjal lo, menghukum orang lo, apa itu diperbolehkan? Boleh Bang, dah itu. lanjutin deh, Bang. Orang ngomong boleh, kan? pencurian dia lari ke gunung, lari ke aduh, punya gua. Ya jelas beda hukumnya, jelas beda Bang Faru. hukumnya. Bang Faru, dilanjutkan. Enggak, ini keledai belum keluar, ini keledainya nih. Iya. Larinya kemana? Ini yang mau dibahas, kenapa lari ke gunung? Beda. Gunung ada lagi, keledai dulu ini. Pikiran kalian tidak sama dengan saya. Kalau definisinya seperti itu, tidak boleh. Saya sudah ikutin maunya Anda. Saya sudah ikutin maunya Anda tadi, ya kan? Anda bilang panutan. Anda bilang panutan, saya ikutin Anda panutan, tapi Anda bereksegese lagi. Tidak Ya boleh kan? itu Dajjal ya. Ulangi lagi, ya kan? Loh, Dajjal emang manusia. Dajjal emang manusia. Namanya juga membunuh kan, namanya juga membunuh. Tadi kembali kita. Loh, Kalian kita juga boleh membunuh. Kita boleh membunuh. Kita boleh membunuh yang